Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Bagian 1, Revolusi Kognitif. Banjir. Gambaran umum. Menuju revolusi kognitif, manusia hidup di bawah Afro-Asia secara eksklusif dibandingkan spesies lainnya. Memang benar bahwa mereka juga menghuni beberapa pulau dengan cara berenang melintasi perairan pendek atau menggunakan perahu sederhana yang terbuat dari bahan seadanya. Misalnya Flores telah dihuni sejak 850.000 tahun yang lalu. Namun mereka tidak mampu menyeberangi lautan terbuka dan tidak ada yang berhasil mencapai Amerika, Australia, atau pulau-pulau terpencil seperti Madagaskar, Selandia Baru, dan Hawaii. Laut menjadi hambatan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi banyak binatang dan tumbuhan Afro-Asia dalam mencapai dunia luar ini. Akibatnya, organisme-organisme di daratan yang jauh seperti Australia dan Madagaskar berevolusi secara terisolasi selama jutaan tahun, mengembangkan bentuk dan sifat yang berbeda dari kerabat mereka di Afro-Asia. Planet Bumi terbagi menjadi beberapa ekosistem yang berbeda. Masing-masing memiliki kumpulan binatang dan tumbuhan yang unik. Homo sapiens berada pada titik di mana mereka siap untuk mengakhiri keterbatasan ini secara biologis. Setelah terjadi revolusi kognitif, manusia sapiens mendapatkan teknologi, kemampuan organisasional, dan bahkan mungkin visi yang diperlukan untuk meninggalkan Afro-Asia dan menjelajahi dunia luar. Pencapaian pertama mereka adalah kolonisasi Australia sekitar 45.000 tahun yang lalu. Para ahli masih kesulitan menjelaskan bagaimana mereka mencapai hal ini. Untuk mencapai Australia, manusia harus menyeberangi beberapa saluran laut dengan lebar lebih dari 100 km. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka harus beradaptasi secara cepat dengan ekosistem yang sama sekali baru bagi mereka. Menurut teori yang paling masuk akal, sekitar 45.000 tahun yang lalu, manusia sapiens yang tinggal di Kepulauan Indonesia atau sekelompok pulau yang terpisah di Asia dan terpisah satu sama lainnya oleh selat-selat sempit, mengembangkan kemampuan pelayaran. Mereka belajar membangun dan mengendalikan kapal di lautan terbuka, serta menjadi nelayan, pedagang, dan penjelajah yang berlayar jauh. Hal ini membawa transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kemampuan dan gaya hidup manusia. Mamalia laut seperti anjing laut, sapi laut, dan lumba-lumba harus berevolusi selama berabad-abad untuk mengembangkan organ dan tubuh yang dapat beradaptasi dengan lingkungan hidrodinamis mereka. Manusia sapiens di Indonesia yang merupakan keturunan kera yang hidup di savana Afrika menjadi pelaut Pasifik tanpa perlu tumbuh sirip atau mengalami migrasi hidung mereka ke bagian atas kepala seperti yang dialami oleh paus. Namun mereka membangun perahu dan belajar bagaimana mengendalikannya. Kemampuan-kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mencapai dan menghuni Australia. Memang benar bahwa para arkeolog masih belum menentukan bukti langsung berupa perahu, dayung, atau desa nelayan yang berasal dari 45.000 tahun yang lalu. Atau karena garis pantai kuno Indonesia terkubur ratusan meter di bawah permukaan laut saat ini. Namun, ada bukti tidak langsung yang kuat mendukung teori ini, terutama melalui fakta bahwa setelah mendiami Australia selama ribuan tahun, manusia sapiens kemudian mengkolonisasi banyak pulau kecil dan terisolasi di sebelah utara Australia. Beberapa pulau seperti Buka dan Manus terpisah dari daratan terdekat oleh 200 km lautan terbuka. Sulit dipercaya bahwa mereka dapat mencapai pulau-pulau tersebut dengan mengkolonisasi mereka tanpa menggunakan kapal dan kemampuan berlayar yang canggih. Selain itu, terdapat bukti yang kuat mengenai perdagangan laut reguler atau pulau-pulau ini, seperti antara Irlandia Baru dan Britania Baru. Perjalanan manusia pertama ke Australia adalah
salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah. Setidaknya sebanding dengan perjalanan Columbus ke Amerika atau ekspedisi Apollo 11 ke bulan. Ini adalah saat pertama kali manusia berhasil keluar dari sistem ekologi Afroasia dan pertama kalinya mamalia darat besar berhasil menyeberang dari Afroasia ke Australia. Yang lebih penting adalah prestasi yang dicapai oleh para pelopor manusia ini saat para pemburu pengumpul menginjakkan kaki di pantai Australia. Homo sapiens mencapai puncak rantai makanan di wilayah tertentu, menjadi spesies paling berbahaya dalam sejarah planet bumi. Hingga saat ini, manusia telah menunjukkan adaptasi dan perilaku inovatif, tetapi dampak mereka pada lingkungan masih bisa diabaikan. Mereka berhasil memasuki dan menyesuaikan diri dengan berbagai habitat dengan sukses. Namun mereka melakukannya tanpa mengubah habitat secara drastis. Para pemukim di Australia, atau lebih tepatnya para penakluk, tidak hanya beradaptasi, tetapi mereka juga secara tidak sadar mentransformasi ekosistem Australia. Jejak pertama manusia di pantai pasir Australia segera terhapus oleh ombak. Namun ketika mereka menjelajahi pedalaman, mereka meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Saat pertama melanjutkan perjalanan, mereka menemui makhluk-makhluk asing seperti kanguru berukuran 2 meter dengan berat 200 kg, singa berkantung, dan harimau marsupial, predator terbesar di benua ini. Ada juga koala dengan tubuh besar yang bergelantung di pohon, serta burung-burung yang tidak bisa terbang dengan ukuran 2 kali lipat burung unta berlarian di daratan. Di bawah semak-semak terdapat kadal yang mirip naga dan ular berukuran 5 meter. Wombat raksasa dengan berat 2,5 ton menjelajahi hutan-hutan. Hampir semua binatang ini memiliki kantung seperti kanguru, di mana mereka melahirkan bayi tak berdaya dan merawat mereka di dalam kantung perut. Binatang berkantung seperti ini hampir tidak ditemukan di Afrika dan Asia, tetapi mereka tersebar di seluruh Australia. Namun dalam beberapa ribu tahun, hewan raksasa ini punah. Dari 24 spesies binatang Australia dengan berat 50 kg atau lebih, 23 diantaranya punah. Spesies lain yang lebih kecil juga menghilang dalam jumlah besar. Rantai makanan di seluruh ekosistem Australia runtuh dan mengalami perubahan. Ini adalah transformasi paling penting dalam ekosistem Australia dalam jutaan tahun. Apakah ini disebabkan oleh peran Homo sapiens? Bersambung ke bagian 1 revolusi kognitif. Banjir. Bersalah seperti yang dituduhkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.